نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah menciptakan kita dan telah menciptakan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita tanpa kurang. Semua yang kita butuhkan di dalam hidup telah Allah lengkapkan tanpa ada yang kurang. Dengan bukti sudah puluhan tahun kita hidup. Berarti seluruh kebutuhan hidup sempurna. Dan semua kebutuhan hidup itu adalah rahmat dan nikmat yang sangat besar. Rahmat dan nikmat yang tiada tara. Rahmat dan nikmat tiada terhingga yang Allah berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, manusia paling sempurna yang pernah menginjakkan kakinya di permukaan bumi, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Ghurril Muhajjalin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah terbaik yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Rasul dan Nabinya yang paling ia cintai. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti derap langkah yang telah beliau ajarkan kepada kita dan beliau telah teladankan kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang sadar, mengerti dan faham bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan untuknya. Kemudian dia benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam hidupnya. Merugilah orang-orang yang sekedar tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan, akan tetapi dia pun maju mundur untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladannya. Terkadang diikuti, terkadang dimaksiati, terkadang dipatuhi, terkadang diingkari. Ini adalah orang-orang yang merugi.
Karena kejayaan dunia dan akhirat hanya ada pada kepatuhan, ketundukan yang totalitas kepada sallallahu alaihi wasallam. Dan celakalah orang-orang yang menyelisihi dakwah beliau, memusuhi dakwah beliau, ingkar kepada apa yang beliau dakwahkan. Ma'syarul muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hal yang terpenting dari bahasan agama Allah adalah babul iman. Bab tentang keimanan. Sehingga panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Quran, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang mulia adalah untuk orang yang memiliki keimanan itu. Bukankah kita mendengar Allah tabaraka wa ta'ala selalu menyeru di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dikarenakan keimanan itulah hal yang sangat penting dan terpenting dari apa yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah kepada kita para hamba. Sehingga yang akan mengambil manfaat dari wahyu yang Allah turunkan, dari kitab yang Allah turunkan Al-Quran, adalah orang-orang yang beriman. Kenapa iman demikian penting? Karena iman berada di dalam hati. Karena iman berada di dalam hati. Berbeda dengan Islam yang berada dalam anggota tubuh zahir. Lihatlah rukun iman, semuanya bahasan hati. Dan lihatlah rukun Islam, semuanya bahasan amalan anggota tubuh. Dan manusia hidup dengan hatinya lebih penting dan lebih utama karena dia adalah apa yang ada di dalam hatinya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasadmu ada sebuah gumpalan. Idza saluhat, apabila gumpalan itu baik, saluha sairu amalih, akan baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat, apabila gumpalan itu rusak, fasada sairu amalih, akan rusak juga seluruh amalannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa dia adalah hati. Maka hati adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Darinya datang perintah dan larangan. Ketika hati ingin melihat, dia akan perintahkan mata untuk melihat. Ketika hati tidak ingin melihat, dia perintahkan mata untuk ghaddul basar. Ketika hati ingin mendengar, dia akan perintahkan telinga untuk dengarkan. Ketika hati ingin berbicara, dia perintahkan lisan untuk mengucapkan apa yang ia ingin ucapkan. Karena lisan adalah juru bicara hati. Ketika ingin ke suatu tempat, dia perintahkan kaki untuk melangkah. Ketika dia ingin menerima sesuatu, dia perintahkan tangan untuk menerima. Wa halumma jarra, dan begitu seterusnya. Maka perintah dan larangan datang kepada anggota badan dari dalam hati. Karenanya dialah raja. Fa in tabal malik, kalau rajanya baik, pasti akan perintahkan anggota tubuhnya untuk berbuat baik. Wa in khabuthal malik, sebaliknya manakala rajanya rusak, maka dia akan perintahkan anggota tubuhnya untuk berbuat rusak. Kalau rajanya suci, ia akan perintahkan mata, kaki, lisan, tangan, telinga untuk mendengarkan yang suci-suci, untuk mengucapkan yang suci-suci, untuk melihat yang suci-suci, melangkah ke tempat yang suci. Namun kalau hatinya kotor, dia akan perintahkan mata untuk melihat yang kotor, perintahkan telinga untuk melihat yang kotor, perintahkan lisan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor,
perintahkan tangan dan kaki untuk mengambil, melangkah ke tempat-tempat kotor. Ala wahiyal qalb, itulah hati. Ketika iman adalah bahasan hati, taulah kita pentingnya babul iman. Karena manakala iman itu menguasai hati, maka hati akan berubah menjadi hati yang beriman. Hati yang dipenuhi oleh iman, yang menghancurkan apa-apa yang kotor yang bisa merusak hati, sehingga ia akan perintahkan seluruh anggota tubuh untuk pengamalan iman. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fahamilah bahwa ketika iman adalah bab yang berhubungan dengan hati, taulah kita akan pentingnya iman itu. Karena pentingnya posisi hati bagi seorang insan. Siapa engkau wahai manusia? Jawabannya bagaimana hatimu? Siapa dirimu wahai insan? Jawabannya adalah bagaimana hatimu? Kalau hati itu dihiasi oleh iman, maka engkaulah orang yang beriman. Kalau hati itu dihiasi oleh keraguan, maka engkau adalah orang yang ragu dalam agamamu. Wajar kalau engkau kemudian maju mundur dalam beragama, dalam patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat orang-orang yang tidak memiliki iman, tak ada di dalam hidupnya larangan, tak ada dalam hidupnya sesuatu yang menahannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Yang penting syahwat, karena dia tidak memiliki iman. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kehidupan dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Karena dia ingin melakukan sesuatu namun imannya menghalanginya. Dan surga bagi orang kafir, karena tak ada keimanan yang akan menghalangi apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Sadari wahai mukmin, engkau orang yang beriman. Engkau hidup di sebuah aturan yang memenjarakan keinginanmu untuk hal-hal yang hanya diridhoi oleh Allah yang engkau beriman kepadanya, oleh hari akhirat yang engkau beriman kepadanya, oleh para malaikat yang engkau beriman kepadanya, hari akhir yang engkau beriman kepadanya. Keimanan itu memenjarakanmu untuk mengikuti setiap yang engkau mau, setiap yang engkau suka. Karena belum tahu, belum tentu apa yang engkau mau itulah yang diinginkan Rabbmu. Dan apa yang engkau suka itu juga yang disuka oleh Allah penciptamu. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, hidupnya berbeda. Hidupnya tidak sama dengan hidupnya manusia-manusia biasa. Karena dia memiliki iman. Hatinya dipenuhi oleh iman. Di mana manusia bersemangat mengejar dunia, dia akan bersemangat mengejar akhirat. Ketika manusia bersemangat menceritakan tahta, dia hanya bersemangat menceritakan pahala. Ketika manusia sibuk dengan berita-berita tentang keadaan dunia, dia sibuk dengan cerita dan berita dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta. Hidupnya tidak seperti hidup kebanyakan manusia. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh iman. Dia sadar dunia ini begitu kecil dan kerdil untuk dikejar dan dihabiskan umur untuknya. Dunia ini begitu singkat agar dikerjakan semuanya untuk dunia. Karena Allah mengingatkannya di dalam Al-Quran, kitab yang dia imani. Rasulullah SAW mengingatkannya, Rasul yang ia imani. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dengan segala perhiasannya di akhirat kecuali hanya kenikmatan yang secuil, kenikmatan yang sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mad dunya fil akhirah
illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'. Perbandingan dunia dan akhirat, dunia dan surga adalah bagaikan seorang yang pergi ke pinggir laut, dia celupkan satu jarinya ke dalam air laut. Silahkan dia perhatikan berapa air yang bisa diambilnya dengan satu jarinya dari air laut. Itulah dunia. Sisa air laut adalah nikmat yang ada di surga. Bagaimana mungkin dia akan rakus terhadap dunia kalau di hatinya penuh dengan iman? Bagaimana mungkin dia tidak akan rakus kepada akhirat kalau di hatinya dipenuhi dengan iman? Bagaimana mungkin dia mengejar dan menghabiskan usianya untuk dunia kalau hatinya benar-benar tahu apa itu dunia, seperti yang Allah katakan kepadanya, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan kepadanya. Maka dia tidak akan terlihat seperti banyak orang. Manusia sibuk, dia pun sibuk, tapi sibuknya dia tidak seperti sibuknya mereka. Manusia berbicara, dia pun berbicara, tapi pembicaraannya tidak sama dengan pembicaraan mayoritas manusia. Itulah orang yang beriman. Andai kita ingin menjadi orang yang beriman, jadikan iman di dalam dada mempengaruhi mata, mempengaruhi telinga, mempengaruhi lisan, mempengaruhi kaki dan tangan. Bukan iman yang ada hanya di dalam teori, yang tidak singgah dan masuk ke dalam dada dan menghujam di dalam, sehingga menguasai hati untuk memberikan perintah kepada seluruh anggota tubuh. Dan yang terpenting dari seluruh iman itu adalah iman kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, dan tidak ada yang lebih hebat dan kuasa daripada Allah. Dan tidaklah Allah turunkan Al-Quran, dan tidaklah Allah utus Rasulnya tercinta kecuali untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, agar kita kenal siapa Allah, Rabb yang kita ruku dan sujud kepadanya. Agar kita kenal kepada Allah, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, namun memiliki azab tiada tara. Agar kita kenal kepada Allah, bagaimana ia melihat seluruh gerak-gerik kita. Agar kita kenal kepada Allah, bahwa dia mendengar seluruh ucapan kata dari lisan yang kita ucapkan di lisan kita. Agar kita kenal kepada Allah, yang kalau kita bersalah kepadanya, ia akan bukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan tak ada dosa kita yang tidak dia maafkan dengan syarat kita serius memohon ampunan kepadanya. Agar kita kenal kepada Allah yang masih mau mengampuni dosa kita sebelum datangnya kematian, dan kalau kita wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik, ampunan itu masih akan mungkin didapatkan pada saat yaumil hisab. Allah asyraful mawjud, Allah zat yang paling mulia yang ada, yang Allah mengutus Rasulnya menurunkan Al-Quran agar kita kenal kepadanya. Dan barang siapa yang kenal kepada Allah, maka dia akan takut kepada Allah, dia akan rajin mengharapkan ridha Allah, dan dia akan jauhkan dirinya dari apa yang mengundang murka Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wajar kalau kemudian di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk selalu ingat Allah. Wajar kalau kemudian di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk lupa kepadanya. Dan sungguh orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh iman, sulit baginya untuk melupakan Allah. Dan orang-orang yang menipis iman di dalam dadanya, hal yang paling sulit baginya adalah mengingat Allah.
Dan lihat kemana satu dirimu lebih condong, wahai muslim. Apakah engkau lebih condong kepada orang yang selalu mudah baginya mengingat Allah, ataukah anda lebih condong kepada orang yang sulit baginya mengingat Allah? Karena di akhirat, orang-orang yang mengingat Allah adalah orang-orang yang akan beruntung. Dan orang-orang yang melupakan Allah pun akan dilupakan oleh Allah. Nasullaha fanasiyahum. Di dunia mereka lupakan Allah. Di akhirat mereka pun dilupakan oleh Allah. Ihfazillaha yahfaz. Apabila engkau selalu menjaga Allah, menjaga agamanya, ingat kepadanya, mengikuti syariatnya, ia pun akan menjagamu di dunia dan di akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang anda terima akan sesuai dengan bagaimana anda berhadapan dan bermuamalah kepada Allah. Bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah akan melupakan Allah? Tidak mungkin. Karena kemanapun matanya memandang kepada Allah dan ciptaannya, memandang kepada Allah dan keadilannya, memandang kepada Allah dan kasih sayangnya. Allah yang kita maksud bukanlah zat, akan tetapi bagaimana kemuliaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah yang selalu bersama setiap hamba. Kemana matamu memandang? Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kemana matamu kamu arahkan? Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana engkau akan lupa kepadanya? Gak mungkin. Gak mungkin. Orang yang hatinya penuh iman tak akan lupa kepada Rabbnya. Ketika anda sholat, adakah gerakan sholat yang Allah tidak disebut di sana? Dimulai dari takbir, berakhir dengan salam. Setiap gerakanmu, nama Rabbmu Allah disebut. Bagaimana dia akan lupa kepada Allah? Bagaimana dia akan melupakan Allah? Dalam takbir Allah dia sebut. Di dalam ruku dan sujud menyebut Allah. Di dalam duduk di antara dua sujud menyebut Allah. Di dalam salam menyebut Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi ayat-ayat yang ia baca. Maka aneh kalau kita benar-benar menyatakan beriman, lalu kemudian kita lupakan Allah. Dan Allah tidak akan melihat apa yang kau katakan di lisanmu, namun Allah akan melihat apa yang kau amalkan dalam anggota tubuhmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna laka dhakirin laka syakirin laka awwabin munibin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.